Hai, kita masih melanjutkan kembali materi kita tentang pembuatan e-learning ya dengan WordPress. Di sini saya sudah login ya dengan akun admin, kemudian akun instruktur, dan yang terakhir itu akun mahasiswa ya. Jadi kita ke akun instruktur, kita ke dashboard, kita lengkapi dulu untuk kelas kita. Karena kalau kita kunjungi di bagian kelas ya ini, kalau saya buka ini ya, ini belum lengkap ya. Kita lengkapi dulu untuk data-data kelasnya. Kalian klik edit. Untuk quiz kita lewati dulu ya. Kalian ke additional. Nah di sini kita lengkapi what I learn, apa yang akan dipelajari pada kelas ini. Ini kalian bisa tambahkan misalkan fundamental Laravel. Jadi ini apa-apa yang dipelajari pada kelas ini ya. Kemudian ini kalian enter ya, jangan koma, tapi enter supaya nanti dia akan membuat list. Dan ini bisa ditarik. Kemudian CRUD, login system, kemudian case studio. Nah kalau kalian scroll ini target audience. Target audiensnya siapa saja yang mau jadi peserta pada kelas ini ya. Mahasiswa, kemudian enter, umum. Dan ini total durasi pada kelas ini. Misalkan butuh 8 jam 30 menit. Dan ini materi-materi apa saja yang terdapat di dalam kelas ini ya. Misalkan pada kelas ini itu terdapat modul ya. Modul pembelajaran bentuk PDF. Kemudian terdapat video pembelajaran juga. Ini apa-apa saja yang dibutuhkan ya. Misalkan butuh laptop, butuh juga internet, dan sudah mempelajari PHP, sudah mempelajari database. Kemudian untuk WordPress sendiri dia bisa buat sertifikat ya, tapi sayangnya untuk sertifikat ini kita perlu upgrade ke versi Pro-nya. Ini kalian klik update. Kalau kita preview kembali kelasnya, ya di sini sudah muncul ya. Dia butuh 8 jam 30 menit untuk menyelesaikan kelas ini. Kemudian materi apa saja yang terdapat di dalamnya, ada modul pembelajaran, video, kemudian rekrutmen, kemudian audiensnya, dan ini apa saja yang akan kita pelajari pada kelas ini. Jadi nantinya jangan lupa lengkapi untuk detail kelasnya. Nah di sini ada review ya. Ini bisa diberikan review oleh si student. Saya kembali ke student. Saya buka kelasnya yang ini. Saya bisa kasih review ya. Misalkan bintang 4. Materi sangat baik. Ini kalau saya submit dan saya refresh kembali, ini sudah muncul ya. Kalau kelas ini dia ratingnya 4 dan ada komentarnya. Kalau saya kembali ke akun student, akun lecture ya, saya bisa lihat di sini reviewnya. Atau kalau saya mau lihat di dalam dashboard juga bisa ya, di bagian sini. Ini.
Kemudian di bagian kelas juga itu seharusnya terdapat forum diskusi ya. Kalau saya kayak student, saya start belajar, silakan untuk pertemuan 2 ini. Di pertemuan 2 ini saya mengalami kendala ya. Tapi saya tidak bisa bertanya. Ya ini karena kita lupa aktifkan untuk komentarnya. Jadi kalian kembali ke akun admin, kita masuk ke dashboardnya. Kita ke tutorial MS, kemudian setting. Ini kalian cari di bagian course. Nah ini ya. Ini kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa copy ini. Kemudian masukkan perintahnya di Google Translate. Masukkan teksnya ya. Aktifkan fitur ini untuk mengizinkan siswa mengirimkan komentar. Kalau saya aktifkan dan saya simpan, saya kembali ke akun siswa ya. Saya refresh, seharusnya sudah muncul di sini. Ya ini komen. Misalkan di sini ada file ya yang bisa di-download. Atau saya berikan saya pertanyaan, tolong jelaskan lebih detail. Dan saya submit, nanti si dosennya atau instrukturnya itu bisa membalas pertanyaan. Nanti kelihatannya di sini ada komen ya ini. Oke, reply. Tapi ini pertanyaan atau diskusi untuk masing-masing materi ya. Kalau saya kembali ke akun student dan saya refresh, sudah muncul. Kemudian kalau pertanyaan yang secara umum untuk seluruh kelas, di sini ke dashboard dulu. Ini akun mahasiswa ya. Saya klik kelasnya. Seharusnya di bagian sini tuh ada Q&A, tapi ini saya lupa aktifkan ya pada saat kita buat kelasnya. Kemudian kalian pastikan di admin itu di sini sudah diaktifkan Q&A. Dan di instruktur, ini instruktur ya. Tadi admin. Kita kembali ke kelasnya, ya ini kelas ini atau online. Oh ini Laravel ya. Klik edit. Kalian aktifkan di bawah sini, ya ini Q&A. Ini saya lupa aktifkan pada saat kita buat kelasnya. Kemudian update. Kalau saya kembali ke student, saya refresh, sudah muncul ya Q&A. Sini saya bisa berikan pertanyaan tentang course ini. Misalkan apakah kelas ini mendapatkan sertifikat? Dan saya ajukan pertanyaan, nanti si student, si dosennya, saya close, saya kembali dulu ke dashboard ya. Si instrukturnya itu bisa lihat pertanyaannya itu di bagian sini, question and answer. Ya ini ada muncul pertanyaannya tadi dari si siswa. Jadi bisa dibalas ya. Ya. Kalau saya refresh lagi di student, ini sudah muncul ya untuk balasannya. Kemudian ini untuk pengumuman ya. Pengumuman itu bisa diberikan oleh si instruktur di bagian sini. Kita tambahkan pengumuman baru. Kemudian kalian pilih dulu kelasnya. Kita pilih yang Laravel ya. Misalkan kuis. Terdapat kuis baru di dalam kelas. Segera selesaikan. Kalau saya publish, saya refresh lagi di akun student ya. Ini sudah muncul untuk pengumumannya. Tapi ini jangan lupa ya, pengumumannya kalian aktifkan di bagian sini. Ini ya. Tapi ini secara default sudah aktif ya.
Berikutnya kita akan buat kuis ya. Kalau buat kuis kita ke akun instruktur. Ya ini. Kita masuk ke kelasnya. My course. Ini kalian edit. Di bagian kurikulum ini kalian tambahkan kuis ya. Kemudian judul kuisnya kuis 1. Dari sini kalian bisa tambahkan ini, klik OK. Tambahkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tuh yang ditutup ya, hanya bisa untuk versi Pro. Yang pertama itu ada true and false. Sekarang kita buat pertanyaannya, apakah CSS termasuk bahasa pemrograman? Ini jawabannya false ya. Jadi kita klik yang mana jawabannya true atau false. Ini kalian bisa berikan poinnya ya. Karena untuk jawabannya kita kasih required ya. Jadi dia wajib. Ini kalau kalian mau display poinnya atau tidak ya. Kemudian tambahkan lagi pertanyaan baru, multiple choice ya. Masukkan pertanyaan, misalkan yang mana bahasa pemrograman backend, bisa klik OK. Kita tambahkan option. Ini kalian bisa tambahkan juga gambar kan HTML. Kemudian OK, tambah lagi ini untuk CSS. OK, tambah lagi ini untuk PHP. Ya, ini karena jawabannya itu adalah PHP ya, makanya di sini kita centang. Tapi untuk multiple choice ini itu sini ada multiple correct answer. Karena untuk multiple choice itu bisa satu soal 2 jawaban. Kalau kalian aktifkan ini, berarti jawabannya itu bisa 2. Tapi kalau kalian nonaktifkan, berarti jawabannya hanya bisa salah 1. Kemudian ini random choice. Random choice ini nanti ini acak ya urutannya. Misalkan A-nya itu CSS, B-nya PHP, supaya antara siswa itu tidak bisa saling tukar jawabannya. Kemudian ini untuk poinnya. Kita tambah lagi 1. Ini untuk isai ya. Misalkan jelaskan fungsi CSS dan OK. Dan di bagian setting kalian tentukan ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan kuis. Misalkan 10 menit. Dan ini untuk passing grade-nya ya. Ini untuk pertanyaannya apakah mau di random atau tidak. Nah, untuk single karakter ya. Karakter pada saat kita isi, yang tadi ada pertanyaan tentang penjelasannya. Kita bisa batasi berapa yang diinput oleh si student. Saya klik save ya. Save berarti kuisnya sudah terpublish. Saya ke akun siswa. Sini sudah muncul ya kuis dan waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit. Kalau saya klik, sini ada 10 menit ya. Saya klik start. Nah, ini questionnya. Yang mana bahasa pemrograman backend? Misalkan saya kasih jawabannya yang salah ya. Ini tadi kan kita atur urutan jawabannya. Seharusnya yang pertama itu pertanyaannya itu adalah ya ini, pertama itu apakah CSS termasuk bahasa pemrograman? Tapi karena kita random pertanyaannya, makanya yang muncul tuh yang ini. Pertanyaan nomor 2. Karena itu pertanyaan nomor 2. Seharusnya A itu HTML. Tapi karena kita random lagi, di sini A-nya tuh CSS. Jadi si student itu tidak bisa saling tukar jawaban. Ini saya kasih salah ya CSS.
Ini saya submit. Ini jelaskan fungsi CSS. Misalkan untuk membuat style pada halaman web. Ini ada limitnya karena tadi kita setting 500 karakter. Next, ya ini true dan false ya. Apakah CSS termasuk bahasa pemrograman? Jawabannya adalah false ya. Tadi jawaban kita di sini adalah false. Kalau sudah kita bisa submit, dan ini waktunya ya biar kurang ya. Ini jawaban 3/3. Kalau saya submit nanti kelihatan hasilnya. Jadi 3 pertanyaan, 1 benar, 1 salah, tapi 1 tuh masih pending ya. Ada 1 jawaban yang masih pending. Kenapa? Karena untuk pertanyaan yang butuh penjelasan itu harus diperiksa oleh si instruktur. Kalau kita kembali untuk mengecek jawabannya, kita ke dosen ya. Ya ini saya close. Kita ke sini ya, bisa masuk dari sini quiz attempt atau bisa juga masuk dari yang menu dashboard ya. Di sini. Ini sama ya. Quiz ya ini. Jadi kalian bisa masuk dari dashboard yang di depan atau dashboard di belakang. Untuk backendnya juga bisa. Di sini ada pending ya 1. Jadi kita perlu review. Ya ini tadi incorrect ya, karena jawabannya seharusnya PHP dan dijawab oleh student itu adalah CSS. Makanya ini salah. Kalau ini jawabannya benar, ya ini butuh pemeriksaan oleh instruktur. Karena ini penjelasan, kita kasih pertanyaan dan dijelaskan oleh student. Kalau kalian klik centang benar, nanti sudah muncul di student ya. Kalau di sini dia benar 2, salah 1. Dan ya, koreknya 2, salahnya 1. Kemudian di sini hasil akhirnya tuh dia gagal ya. Kenapa gagal? Karena tadi itu kita tentukan ya, kalau nilainya itu harus 80% supaya dia bisa berhasil. Tapi nilainya itu adalah cuma 67%. Kemudian ini dia bisa start quiz lagi ya. Karena tadi kita tidak aktifkan kalau dia hanya bisa mengikuti kuisnya 1 kali ya. Apakah CSS termasuk bahasa pemrograman? False. Next. Yes. Backend, PHP, submit. Nanti muncul ya dia mengikuti kuisnya ulang. Sini saya lihat lagi. Kita review. Ini kita benar ya. Kalau benar, kita kembali ke akun student. Ini karena dia nilainya 100, lebih dari 80 ya. Berarti hasil akhirnya dia lulus ya. Jadi kita bisa batasi ya, supaya siswa itu hanya bisa 1 kali mengikuti kuis, atau dia bisa mengulangi kuisnya, supaya dia bisa latihan beberapa kali untuk kuisnya. Dan itu kembali tergantung kepada instrukturnya ya. Kemudian di admin ya, kalau kalian kembali ke admin, kalau dari kemarin itu saya tambahkan user itu 1 per 1 ya. Ini akan merepotkan kalau kita mau menambahkan user yang banyak ya. Misalkan untuk 1 kelas, apalagi kalau 1 sekolah ya. Ya ini nanti kalian bisa cari ya di tutorial di YouTube. Biasanya itu kalian perlu menginstal plugin tambahan supaya kita bisa mengimport masuk file CSV ya. Supaya usernya itu bisa langsung ditambahkan misalkan 500, 200. Tapi tidak akan saya bahas di video kali ini. Silakan kalian cari ya. Untuk fitur-fitur lainnya kalian bisa coba-coba ya. Hanya sayangnya beberapa fitur itu tidak bisa kita gunakan karena kita tidak upgrade ke versi Pro. Cuma harga versi Pro-nya ini lumayan mahal ya. Ini kalau $199. Ini sedia 3 jutaan lebih.
Berikutnya ini kalau di menu sini ya tentang ini dulu saya edit ya. Ini kalian silakan edit. Kalau mau diedit jangan lupa klik edit. Kalian jangan lupa aktifkan ini edit with Elementor. Ini kalian tunggu loadingnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa di bagian setting sini supaya judul ini hilang. Kalian pilih yang ini ya, Elementor full width. Saya klik publish ya. Nanti kalian atur ya untuk bagian tentang. Atau kalau kalian mau tambahkan kontak atau menu-menu lainnya ya, silahkan tambahkan sendiri. Sekian untuk materi kali ini.